Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafwatihi. Am kaifa yarju, atau bagaimanakah dia berharap, ayyafhama, akan memahami, daqaiqal asrori, rahasia-rahasia yang subtil, yang halus, yang rumit, yang sangat tersembunyi. Wa huwa lam yatub, sedangkan dia belum bertobat, min hafwatihi, dari kesalahan-kesalahannya. Pertama-tama Ibnu Ajibah menerangkan pengertian kata-kata ar-roja dari yarju, berharap. Tamanna syai' ma'asai fi asbabihi, itu artinya menginginkan sesuatu yang diiringi dengan usaha untuk meraihnya, diiringi dengan mengusahakan sebab-sebabnya, itu namanya berharap. Wa illa, jika hanya ingin saja tapi tidak diiringi sebabnya, fahuwa umniyah, maka itu adalah lamunan atau mimpi. Wal fahmu, di atas itu ada kata ayyafhama, memahami, husulul ilmi bil matlub, artinya meraih pengetahuan tentang sesuatu yang ingin diketahui, atau matlub itu tentang suatu proposisi, memperoleh pengetahuan tentang suatu tema, suatu wacana. Wadako ikol asror, rahasia-rahasia yang halus, dakik, itu halus seperti tepung. Artinya gawamidut tauhid, masalah-masalah ketauhidan yang samar. Wat taubatu, di atas ada kata lam yatub, bertaubat artinya ar-ruju'u an kulli wasfin zamim, kembali atau meninggalkan semua sifat yang tercela, ila kulli wasfin hamid, beralih kepada semua sifat yang terpuji. Wa hazihi taubatul khas, dan ini adalah taubatnya orang-orang yang khusus. Wal hafwat, kesalahan, jam'u hafwatin, adalah plural dari hafwah. Wahiyya zallatu wasaktatu, yaitu keterpelesetan atau kejatuhan. Ya. Kita harus berjalan di jalan yang lurus, kayak di galengan sawah. Kalau kita salah, kalau kita terpeleset, kita akan jatuh ke lumpur. Kakang, ini pengajian mulanya banyaknya dari teman-teman dari UIN Banten. Saya lanjutkan membaca. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, fahmu daqaiqil asror la yakunu abadan ma'a wujudil isror. Kalimatnya memang indah ya. Fahmu daqaiqil asror, memahami rahasia-rahasia ketuhanan yang sangat halus, la yakunu abadan, tidak akan terjadi selamanya, ma'a wujudil isror, selama ada kebersikerasan dalam dosa, dalam kesalahan. Isror itu ya terus menerus melakukan sesuatu. Kalau dalam perkara yang baik mungkin persisten atau ulet gitu ya. Tapi ini maksudnya dalam yang buruk.
dalam kemaksiatan atau ya tadi kesalahan-kesalahan yang ringan. Autakul, atau engkau dapat mengatakan, atau dalam redaksi lain, fahmu gawamidit tauhid la yakunu illa biqalbin farid. Memahami tauhid-tauhid, masalah-masalah tauhid yang tersamar itu tidak akan terjadi kecuali oleh hati yang mengesahkan, menunggalkan Tuhan. Faman lam yatub min hafwatihi, maka orang yang belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya, wa yataharraru min rikki syahawatihi, dan membebaskan diri dari belenggu syahwatnya, fala yatma'u fi fahmi gawamidit tauhid, maka dia tidak usah berharap akan memahami masalah ketauhidan yang samar atau yang tersembunyi. Wala yazuku asroro ahli tafrid, dan dia tidak akan merasakan rahasia-rahasia seperti yang dirasakan oleh ahli tafrid, orang-orang yang sudah menunggalkan, memfokuskan hatinya kepada Tuhan. Qala Ahmad bin Abil Hawari, Ahmad bin Abil Hawari berkata, wasami tu saykhi Aba Sulaiman ad-Darani radhiyallahu anhu yaqulu, aku mendengar guruku Abu Sulaiman ad-Darani berkata, iza tadatin nufusu tarkal asam, iza tadat, jika sudah terbiasa, an-nufusu, jiwa-jiwa, tarkal asam, meninggalkan dosa-dosa, jalat fil malakut, maka dia akan berkeliling, bakal berkembara, mengembara di alam malakut, di alam spiritualitas. Warojaat ila sohibiha, lalu jiwa itu akan kembali kepada orangnya, bitoro ifil hikmah, dengan kebijaksanaan yang torif, yang unik, yang istimewa. Min ghairi ayyuaddi ilaiha alimun ilman, tanpa ada seorang alim yang mengajarkan ilmu kepadanya. Ya seperti kasyaf ya, sudah terbuka alam spiritualitas. Atau kalau di dalam filsafat ada akal faal, akal yang sudah aktif, sudah bersentuhan, sudah masuk ke dunia intelligible, dunia intelektual, ya alam spiritual, maka akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru tanpa membutuhkan pengajaran atau konsep. Sebelum itu kita ya dengan akal infial kita bisa mengolah konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Kita jadi paham misalnya apa korelasi, apa sebab akibat dari konsep-konsep yang ada. Yang sebelumnya lagi ya itu akal yang mengolah apa yang diberikan oleh indera saja. Qala Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal berkata, sodakta ya Ahmad, engkau benar wahai Ahmad bin Abi al-Hawari tadi. Wa sodako saykhuka, dan gurumu juga benar. Masamitu fil islami bihikayatin ajaba ilayya min hazi. Dalam teks Islam, dalam nas Islam, ya di sini hadis, tapi beliau sebutnya hikayah. Atau bisa jadi ya dalam agama Islam ini tidak aku dengar satu hikayah, satu cerita. Tapi ini yang teks yang selanjutnya dia ucapkan adalah teks hadis.
yang lebih menakjubkan daripada nas berikut ini. Man amila bima alima, orang yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, aurasahullahu ilma malam ya'lam, maka Allah akan pusakai dirinya pengetahuan tentang sesuatu yang belum dia ketahui. Tapi mengamalkan ilmu di sini saya pikir berbeda pengertiannya dengan menyebarkan ilmu. Kalau misalnya saya dengan membaca kitab Syarah Al-Hikam ini posisinya baru menyebarkan ilmu. Tujuan saya dan tujuan saudara-saudara semua mengkaji ini adalah supaya bisa mengamalkannya, bukan tidak sekedar terus menyebarkannya. Wakila lil Junaidi radhiyallahu an, ada orang yang bertanya kepada Al-Junaid, kaifat thoriqu ila tahqiq, bagaimana jalan, cara atau metode bisa tahqiq, bisa ma'rifatullah dengan seyakin-yakinnya. Qala, Al-Junaid menjawab, bitaubatin, dengan cara bertaubat, tuzilul isror, yang menghilangkan keuletan dalam mengerjakan dosa. Apa ya kata ulet yang lebih tepat kalau untuk keburukan? Ngeyel semacam itu gitu ya. Ulet. Bersikeras. Asorroyus. Sama dengan dawam ya? Iya. Dawam sama nggak dawam? Iya, sama. Ada makna kontinunya dawam gitu ya, terus menerus langgeng, sambil ada makna ini juga penentangan terhadap baik yang dia sudah ketahui sendiri atau yang dia ketahui lewat nasihat gitu. Udah diajarin jangan seperti itu, tapi orang yang isror itu dawam ngerjain kejelekan yang sudah dilarang gitu, sambil menentang, ngelawan yang ngajarin. Apa tuh kalau satu katanya? Wa khaufun yaqta'u taswif. Kita bisa ma'rifatullah dengan ma'rifat yang sejati kalau selain taubat, kedua kita punya rasa takut yang bisa memutus penunda-nundaan. Bahasa anak sekarang prokrastinasi. Ya, ini nasihat buat pembaca kitab ini. Warojaun yab'asu ala masalikil amal atau yubnisu, dan rasa harap yang membangkitkan atau menyemangatkan di jalur-jalur pekerjaan, jalur-jalur masalik. Ya mungkin dalam pekerjaan kita itu ada banyak tahap, ada banyak bagian, banyak aspek, dari misalnya perencanaan gitu ya, planning, kemudian apalagi executing, kemudian controlling, misalnya seperti itu yang kita maknai sebagai maslak atau masalik ini. Di tahap atau di fase pekerjaan yang manapun kita punya semangat, punya kebangkitan. Kalau orang Jawa Serang tuh bangkit memang bersegera ya mengerjakan sesuatu tuh cepet-cepet. Wah bangkit banget gitu kan, pagi-pagi sudah datang misalnya seperti itu. Nah itu munculnya dari rasa roja, dari harapan kita akan rahmat Allah. Warojaun yubisu ala masalikil amal. Di sini saya memahaminya sebagai ada rasa harap akan rahmat Allah yang membuat kita bersemangat untuk mengerjakan amalan kita, perbuatan kita pada seluruh fasenya. Wa ihanatun nafsi bikurbiha minal ajali wa bu'diha minal amali. Dan kehinaan jiwa kita yang dia sudah dekat dengan ajalnya tapi masih jauh dari harapannya.
Ya, harapan yang utama bagi jiwa kita adalah ridho Allah. Ego kita atau diri kita sudah dekat dengan ajalnya, tapi masih jauh dari ridho Allah itu. Fakila lahu, lalu dikatakan atau ditanyakan lagi kepada Al-Junaid, bimaza yasilu ila haza, bagaimana seseorang bisa sampai kepada semua sifat ini, semua faktor ini, taubat, rasa takut, roja, dan menghinakan diri. Faqala Al-Junaid menjawab, biqalbin mufridin, dengan hati yang mengesahkan Allah, fihi tauhidin mujarridin, yang hati itu berisi dengan tauhid yang benar-benar bersih, benar-benar terbebas, mujarrad dari segala sesuatu yang lain. Faizan farodal qalbu billah, jika hati sudah menyendiri dengan Allah, wa takhallasa mimma siwahu, dan sudah bebas dari segala sesuatu selain Allah. Fahima daqaiqal tauhidi wa gawamidahu, maka dia akan memahami tauhid yang halus dan tersamar, allati la yumkinu ta'biru anha, yang tidak mungkin dapat diformulasikan dengan kata-kata. Wa innama hiya rumuzun wa isyaratun la yafhamuha illa ahluha. Tauhid yang halus dan samar itu tidak lain dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Tapi saya pikir para filsuf dan para sufi ini sudah berusaha sekeras mungkin untuk bisa menjelaskan rumus dan isyarat tadi gitu, supaya bukan hanya mereka saja yang memahaminya. Sebagai mursyid, sebagai wali, mereka ya menulis secara memberikan penjelasan-penjelasan rasional supaya para murid, supaya orang-orang awam itu bisa memahami. Misalnya yang kita kaji pada minggu lalu malam Jumat bersama Pak Agus Ali, Ibnu Arabi menulis Futuhat Makkiyah yang menjelaskan bagaimana hakikat manusia. Allah menciptakan manusia dari ketiadaan, min adamin wa adamah. Dan selanjutnya, illa ahluha wala tubsha illa lahum, yang rahasia-rahasia itu tidak dibocorkan, tidak diajarkan kecuali kepada sesama mereka. Wa qalilum mahum, dan mereka itu jumlahnya sangat sedikit. Iya sih, siapa yang baca buku-buku itu? Wa man afsha syai'an min asrariha ma'a ghairi ahliha, orang yang menyebarkan, mengajarkan sebagian dari rahasia-rahasia tauhid itu kepada orang yang tidak ahlinya, tidak sanggup memahaminya, faqad abaha dammahu wa ta'arrada liqatli nafsihi, maka dia sudah menghalalkan darahnya sendiri dan membolehkan nyawanya untuk diambil, membolehkan dirinya untuk dibunuh oleh orang yang mendengarkan omongannya. Kalau kita kaitkan dengan omongan Ketua Ansor DKI misalnya, ini kebalikannya ya. Di sini yang dihalalkan darahnya itu adalah dirinya sendiri karena mengajarkan sesuatu yang nggak bisa dipahami oleh orang lain. Berbeda dengan menghalalkan darah orang yang mengkritik. Tapi kedua-duanya saya pikir, ini saya menolak gitu ya gaya bahasa seperti ini. Walaupun ini ada di kitab klasik, tapi rasanya sudah nggak cocok dengan zaman kita sekarang. Ini akan menjadi kita bikin sasaran tembak buat lawan saja gitu, supaya kita dengan gampang dikritik.
Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri gitu. Jadi keberatan saya terhadap kata-kata yang dari Ansor DKI itu ya cukup berat, cukup besar. Mungkin Pak Nafis lebih dekat itu dari Depok ke DKI. Sedikit lagi, kama qala Abu Madian radhiyallahu an, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Madian, wa fi sirri asrarun diqaqun latifatun. Di dalam rahasia ketuhanan ada rahasia-rahasia yang sangat halus dan lembut. Turoku di mana akan halal darah kita, akan teralirkan darah kita jahrotan dengan terang-terangan, laubiha buhna. Kalau rahasia-rahasia itu kita expose, kita sampaikan. Ya, misalnya bagaimana ya contohnya? Saya belum paham juga ya. Pada yang saya pahami itu mayoritas sih masih bisa disampaikan kepada orang lain ya. Tapi memang ada perasaan kalau saya menyampaikannya di kelas misalnya, itu jadi lebih bebas daripada menyampaikannya di media sosial seperti ini. Karena kalau di media sosial nanti misalnya saya sendiri yang pertama-tama rekamannya saya upload. Tapi setelah itu bisa dipotong-potong. Iya, saya nggak dapat contoh apa yang bisa saya sampaikan di kelas dan berat, saya lewat aja. Wa qala akhorun, sebagian lagi berkata, wali habibun azizun la abu hubihi. Saya punya kekasih yang sangat saya sayangi, yang tidak akan saya ungkapkan kepada orang lain. Akhsha fadihata wajhi yauma alqahu. Karena saya takut bahwa wajah saya jadi kena fadihah, kena skandal pada hari saya berjumpa dengannya. Saya tidak akan, misalnya di sini kan objek utamanya adalah Allah tadi. Punya pengetahuan tentang Allah yang enggak saya ceritakan kepada orang lain, begitu kata si penulis syair ini. Karena kalau saya ceritakan kepada orang lain, nanti pada saat saya berjumpa dengan Allahnya, saya akan merasa malu. Ya, mungkin Pak Agus, Pak Nafis, Pak Ubaidillah, serta teman-teman yang lain punya pengalaman gitu kan, atau punya bacaan yang bisa memberikan contoh konkret untuk hal tersebut tadi, bisa di-share, itu saya sangat berterima kasih.